Ya ibna Adam, innaka law ataitani bikurobil ardi khotoya. Wahai anak Adam, sekiranya engkau mendatangiku dengan membawa sepenuh bumi kesalahan, sepenuh bumi dosa. Membawa apa? Dosa sepenuh bumi, kesalahan sepenuh bumi. Sumala kita nila tusriku bisyai'a. Kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun. La ataituka bikurobiha mahfirah. Maka aku akan menemuimu dengan membawa sepenuh bumi ampunan. Menguntungkan? Menguntungkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'da. Fa ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syarayakunna akraman nas falyattaqillah wa man syarayakunna afwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul karim. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah taala. Kalau yang punya kalender harian setiap hari disobek berarti tinggal 5 lembar yang tersisa. Perasaan Bapak Ibu ketika kalendernya tinggal 5 lembar, kalau itu adalah kalender harian, kira-kira perasaannya gimana? Acek-acek mawar? Oh gitu aja. Kalau saya resah, karena berarti sudah ada 360 lembar kalender harian itu yang sudah kita sobek, dan ternyata tidak akan pernah bisa balik lagi. Saya jadi teringat dengan satu ucapan dari Hasan al-Basri. Beliau mengatakan begini, Ya ibna Adam, innama anta ayyam. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian tak lebih seperti kumpulan hari-hari. Ibarat badan kita itu sebenarnya kumpulan hari-hari ini. Yang mana idza dahaba yaumun dahaba ba'duk. Jika satu hari berlalu, maka sebenarnya ada bagian dari diri kalian yang terlepas dan tidak akan bisa balik lagi. Dan hari ini kita berada di tanggal 25 Desember nih. Dalam hitungan 1 tahun berarti ada 360 lembar bagian daripada diri kita yang sudah terlepas itu tadi. Dan sekali lagi tidak akan pernah bisa kembali. Hanya resahnya di situ. Saya tua. Itu ya Pak? Saya tua. Sementara apakah hari-hari yang kita lalui itu semuanya sudah bernilai kebaikan? Nah ini yang jadi problem. Sehingga Allah Ta'ala itu berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu betul-betul berada dalam kerugian. Semua manusia itu statusnya berugi. Nah, tidak sedikit di antara orang yang dikasih waktu sama Allah 1 hari ternyata dia sia-siakan. Bahkan ada yang berani untuk berbuat durhaka dengan berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Dan sedikit di antaranya orang-orang yang mungkin memanfaatkan waktu itu dengan seoptimal mungkin untuk berbuat kebajikan. Maka barang siapa yang menghiasi dirinya dengan kesia-siaan, dia adalah orang yang merugi. Barang siapa yang menghiasi hari-harinya adalah untuk durhaka dan maksiat, dia orang yang celaka. Dan orang yang beruntung adalah orang yang
bisa memanfaatkan waktunya, momen-momennya adalah untuk berbuat baik. Untuk itulah di kesempatan hari ini tanggal 25 Desember pembahasan kita tentang ensiklopedia larangan-larangan dalam syariat sementara kita pending dulu. Saya ajak untuk bermuhasabah. Harapannya dengan muhasabah di penghujung tahun, berarti masih ada 5 hari nih untuk kita itu untuk berintrospeksi, untuk koreksi diri, mawas diri. Harapannya nanti kita jika masih diberi kesempatan hidup sampai tahun 2025 yang akan datang, semoga waktu-waktu kita lebih optimal dan bisa bernilai kebajikan sehingga kita menjadi muslim yang beruntung, bukan muslim yang husrin, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Asr ini, wal asri innal insana lafi khusr. Inilah kaum muslimin yang akan coba kita ingatkan di kesempatan malam hari ini sebagai bentuk muhasabah. Bahasa Jawanya apa muhasabah? Hitung-hitungan, tapi lebih pasnya kayaknya mawas diri. Bahasa yang mungkin lebih gampang, ngilo. Apa? Ngilo, ngaca. Yang melakukan refleksi diri, gitu kan. Karena kita jarang melihat diri, kita lebih banyak melihat orang lain. Padahal kita kalau sudah urusan ngoreksi wong liyo paling pinter. Tapi nak urusan muhasabah biasanya bingung. Muhasabah apa sih? Apa sing kudu dikoreksi dan seterusnya. Untuk itulah sedikit mungkin kita akan coba contohkan. Yuk kita muhasabah tentang ini dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang sikoh dalam jalur Islam ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin rasyidullah. Kalau pertanyaannya muhasabah tentang apa? Yuk kita mulai poin 1. Yang terpenting dari yang paling penting ini. Setahun ini sudahkah kita menjaga tauhid kita dengan sebaik-baiknya dengan menjauhi berbagai kesyirikan? Silahkan ingat-ingat sendiri. 1 tahun ini saja. Mengapa ini yang paling penting? Menjaga tauhid, menjauhi kesyirikan. Kaum muslimin rasulullah. Tidak ada amalan yang paling mendatangkan kerugian kecuali syirik. Paling merugi itu adalah kesyirikan. Bagaimana tidak kalau kita berbuat kesyirikan dan itu adalah syirkul akbar? Seluruh amal itu terhapus. La in asrakta la yahbatunna amaluka. Jika kamu melakukan kesyirikan, sungguh semua amal kamu itu akan terhapus. Andai kita banyak sholat, tidak cuma sholat wajib, malamnya tahajud, paginya duha, bahkan sholat sunnah rawatib senantiasa kita kerjakan, tapi kita berbuat syirkul akbar, semua ibadah sholat kita terhapus. Andai kita juga kemudian banyak puasa, tidak cuma Ramadan, kita senantiasa mungkin ayamul bid, bahkan Senin Kemis, bahkan mungkin Daud, puasa kita pun pahalanya terhapus jika kita melakukan kesyirikan. Bahkan andai kita itu banyak infak, banyak sodakoh kita akan terhapus. Bahkan seandainya kita berkali-kali menunaikan ibadah haji setiap tahun umrah, maka haji dan umrah kita terhapus jika melakukan kesyirikan. Maka amal yang paling mendatangkan kerugian itu adalah itu. Maka coba ditanyakan, ya, setahun ini adakah kita berbuat syirik? Adakah kita sudah menjaga tauhid kita? Paling merugi syirik, ya. Bahkan karena dengan kesyirikan itu Allah haramkan bagi kita surga. Wa may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Siapa yang menyekutukan Allah, sungguh Allah haramkan baginya surga. Tapi sebaliknya, kalau kita berbicara tentang keberuntungan, di antara perkara yang paling banyak mendatangkan keberuntungan ya ini Pak, tauhid. Kalau kita komitmen untuk menjaganya. Ini ada satu hadis. Hadis ini hadis qudsi. Ya bna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya. Wahai anak Adam, sekiranya engkau mendatangiku dengan membawa sepenuh bumi kesalahan, sepenuh bumi dosa. Membawa apa? Dosa sepenuh bumi, kesalahan sepenuh bumi. Sumala kita nila tusriku bisyai'a. Kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun.
la ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku akan menemuimu dengan membawa sepenuh bumi ampunan. Menguntungkan? Menguntungkan? Coba bahas, kita bandingkan. Syirik sangat merugikan, sebaliknya menjaga tauhid sangat menguntungkan. Kenapa? Andai kita datang menemui Allah membawa sepenuh bumi dosa, zina kita lakukan, riba mungkin kita terjang, bahkan mungkin kita terjebak ke dalam judi online, bahkan mungkin kita juga ternyata berbuat dosa ini sampai seakan-akan mungkin dosa kita itu sampai sepenuh bumi. Tapi kita menemui Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun, Allah akan menemui kita dengan membawa sepenuh bumi ampunan. Sangat menguntungkan. Dari situ kayaknya penting nih Pak Ibu, kaum muslimin arsyadakumullah. Yuk kita refleksi diri. Apakah setahun ini kita masih suka isti'adah jaluk pitulung dumateng sanesipun Allah, isti'adah kepada selain Allah? Dalam bentuk yang remeh, isti'adah nyuwun pangreksa, minta perlindungan. Ketika kita melewati ke tempat-tempat angker dan seterusnya, jangan-jangan tidak berlindung kepada Allah. Tapi gimana nembungnya? Mbah, putune arep lewat, Mbah. Ojo diganggu, Mbah. Berarti nyuwun pangreksa kali sinten? Mbah sinten? Sing bau reso di tempat itu, syirik? Syirik. Ada yang kalau ngelewatin jembatan lempar koin. Ada? Pernah lihat? Kalau saya suka kadang jane iki malah marah ke diganggu nek nglempare koin. Dah dianggap ngenyek kok karo setan ki. Zaman saya iki kok nyogok kok gur duit 1000 gitu kan. Dan nek atusan abang gitu kan, atusan 1000 ya mungkin wis ora ganggu, wis kono lewato gitu kan. Iki cuma nglempar koin 1000 perak gitu kan, malah jangan-jangan malah jin iki nesu gitu kan. Wah, iki nyogok 1000 perak gitu kan dan seterusnya. Itu istiadah namanya. Ya coba sambil diingat, jangan-jangan 1 tahun ini masih suka melakukan seperti itu. Apakah kita juga masih gemar dengan perdukunan? Yang baru kita bahas tuh, man ata arofan au kahinan fas'alu an syai', siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal bertanya sesuatu kepadanya, lam yuqbal salatuhu arba'ina yauman, 40 hari salat tidak diterima. Coba introspeksi, muhasabah. Apakah kita juga masih suka dengan horoskop atau ramalan bintang? Kayaknya juga butuh nih, kita cek lagi. Jangan-jangan kita masih suka dengan itu. Apakah kita itu masih suka tiaroh, meramal nasib dengan berbagai macam pertanda yang kemarin juga baru kita bahas? Kita masih suka gelisah, gitu kan? Sehingga kemudian ketika kita mau berniat melakukan perjalanan jauh, kita batalkan. Bude, kenging napa mboten sing Jakarta, terusnya liburan badhe teng Jakarta. Yo oleh rawane aku, ngopo mau bengi iki bar kegigalan cecek kok. Ora sida Pak wis tuku tiket ning Jakarta Bandung ora sida tindak rono itu. Gara-gara apa? Ini apa? Masuk kategori apa? Tiyaroh. At-tiyaroh itu minas syirik. Tiyaroh itu adalah bagian daripada kesyirikan. Wa ma minna, bukan dari ajaran kami kata Nabi, dan ini bagian daripada kesyirikan. Sementara betapa menguntungkannya nih ketika kita itu bisa menghindari kesyirikan-kesyirikan kecil-kecil semacam ini. Sampai Allah berani jamin kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keamanan besok pada hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-An'am ayat 82 nih. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan, wa hum muhtadun. Mereka inilah orang-orang yang dapat petunjuk. Ketika turun ayat ini, para sahabat merasa berat banget. Ya Rasulullah, siapa sih di antara kami yang tidak berbuat zalim? Karena setiap orang pasti pernah berbuat zalim. Maka Nabi kemudian menjelaskan, zalim di dalam ayat ini maksudnya adalah syirik. Karena inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Artinya, siapa yang beriman dan ternyata tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, semacam ini tadi, dia bisa meninggalkan itu semua. Allah jamin, ulaika lahumul amnu. Mereka inilah orang-orang yang dapat jaminan keamanan. Aman ketika di alam kubur, aman ketika dibangkitkan, aman saat penghisaban, aman saat meniti di atas syurat, aman sehingga kemudian tidak terkena api neraka. Betapa menguntungkannya orang yang bisa menjaga tauhid.
Fa in saluhat, jika salatnya bagus, faqad aflah, sungguh dia beruntung, fa anjah, dia dijamin selamat. Wa in fasadat, jika salatnya rusak, faqad hoba, dia celaka, wa khasira, dia itu merugi. Kenapa kok disebut merugi kalau ternyata salatnya rusak? Karena dalam riwayat yang lain disebutkan, fa ilam tazislahu, jika salatnya ternyata tidak bagus, lam yungdar min syai'in a'malihi ba'du, tidak akan dipandang lagi amal-amal lain sesudahnya. Jika sholatnya buruk, amal yang lain sudah tidak dipandang. Rugi? Rugi. Bisa jadi selama ini kita banyak puasa, puasanya tidak akan dipandang kalau sholatnya rusak. Bisa jadi selama ini banyak infak, banyak sodakoh, tidak akan dipandang kalau sholatnya rusak. Bisa jadi selama ini kita banyak infak, banyak sodakoh, banyak haji, banyak umroh, ternyata semua itu tidak akan dipandang gara-gara sholat kita itu rusak. Rugi besar nih, gara-gara ketika kita itu tidak menjaga sholat kita. Maka menjadi sesuatu yang penting. Kita itu senantiasa mengevaluasi, sudah seberapa bagus sih sholat kita dari tahun ke tahun. Ini tahun 2024 sudah mau berganti. Yang sering kami sampaikan, jangan-jangan kita belum juga paham tentang makna bacaan-bacaan sholat kita. Jangan-jangan kita juga belum mencoba memahami, bahkan surat Al-Fatihah kandungannya apa saja tidak coba kita pahami. Kok kayaknya rugi banget, sholat itu sudah bertahun-tahun, tidak juga ada peningkatan. Dari sini kaum muslimin, saya ingatkan lagi lah, sekedar untuk mengukur. Kadang mungkin diajak mengukur, mengevaluasi sholat kita, kita juga bingung. Menurut Ibnu Qayyim, musallin itu ada 5 tingkatan. Musallin, orang yang sholat. Jadi kita tidak bicara orang yang tidak sholat. Ini orang yang sholat, itu ada 5 level. Satu ini, orang yang sahun dalam sholatnya, lalai dalam sholatnya. Sambil kita evaluasi nanti diri kita masing-masing. Satu apa? Ya. Kelompok ini atau orang-orang yang berada di level ini, dia sholat tapi akan diadab. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Ada yang mengatakan, Ibnu Abbas itu mengatakan, well itu wadin fi asfali jahannam, satu lembah yang ada di dasar jahanam, yang kalau gunung dilewatkan di lembah ini, gunung itu akan hancur saking panasnya well itu. Ternyata disiapkan untuk siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang sahun dalam sholatnya. Sahun. Sahun itu apa? Menurut Said bin Al-Musayyab, suka menunda-nunda sholat sampai waktu sholat habis baru sholat. Sholat nggak? Sholat. Tapi sholatnya sudah di luar waktu. Padahal inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Yang namanya sholat itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman dan sudah ditetapkan waktu-waktunya. Ini ada orang yang mungkin kalau contohnya waktu maghrib, waktunya sempit banget. Tapi ya biasanya acara TV lagi bagus-bagusnya. Gitu ya Ibu? Ada sinetron? Gitu kan? Sehingga kolah, ngenteni iklan. Bareng iklannya ditonton, iklan apik juga gitu. Angkolah ngenteni sinetronnya rampung. Sinetronnya rampung, waktu maghrib kita gimana? Sudah habis. Dia itu kemudian sholat di luar waktu. Dia sholat, tapi dia akan disiksa. Ini satu. Kelas Bapak Ibu yang ngaji kayaknya yang nggak di level inilah, gitu kan? Sudah on time waktunya. Nah makanya ada ranking kedua. Ranking kedua itu adalah orang yang dikalahkan setan dalam sholatnya. Lebih bagus? Lebih bagus? Jadi yang pertama? Iya, karena sholatnya sudah di waktunya. Cuma dikalahkan setan. Ingat ya, setan itu kalau sudah urusan sholat, target pertamanya gimana? Bagaimana caranya manusia tidak sholat? Dengan berbagai macam tipu daya. Gitu kan? Kalau ternyata tetap mau sholat, ya dibikin tadi, ditunda-tunda. Kalau ternyata sudah pada waktunya, ya sudah. Dia akan berpikir bagaimana dia sholat pada waktunya, tapi sholatnya tidak bernilai. Target setan seperti itu. Sehingga di titik ini, jangan lupa, iblis punya setan spesialis perusak sholat. Namanya siapa? Namanya siapa?
Khonzak. Siapa? Khonzak. Itu setan spesialis perusak sholat. Jurusnya pinter. Dia itu suka membuat kita itu ingat ini itu di dalam sholat. Yang sering saya ceritakan. Angger lagi kemelopong boleh di kontak motor ora ketemu dadak angger lagi sholat duhur dadak Allahu Akbar kayana sing ngading nak kontake nang dhuwur kulkas lagi sholat jamaah oh ya gitu kan. Jadi ini kan senang jijire kaget ngerti-ngerti apa? Oh ya. Saya tanya, begitu teringat kontaknya di atas kulkas, sholat kita jadi khusyuk apa semakin tidak khusyuk? Mestinya kan sudah ketemu kan lerem gitu kan. Jadi khusyuk atau tidak khusyuk? Jadi tidak khusyuk. Karena kita jadi teringat, oh mau aku goleti kontak niatnya arep maring Banjar. Barkang Banjar tuku sayur niatnya maring Depo Pelita golet gelas arep nggo koak kado ngesuk ponakane dadi manten. Barkang Depo Pelita nyong mampir mengune bekayune ngesuk une kondangan arep mangkat jam pira nganggo klambi apa amplope iki depul dadi siji apa dewek-dewek nyarter mobile sapa mengko kira-kira sing nyupir sapa. Sebab kondangan nang Purwokerto kayane bar kondangan mampir maring Menara Terate jiranu anyar nyong kepengin niliki menganah dakar Menara Terate dolan maring Batu Raden kawit kontak bisa tekan apa? Batu Raden sehingga dalam sholat itu nyaris kalah dari takbir sampai salam kalah sama setan sehingga biasanya kalau sholat jamaah ya tadi ditakoni mau imamnya sih maca suratannya apa orang ngerti loh gitu kan. Bahkan ketika salam bagaimana kaget dan wis rampung itu naik jamaah naik sholatnya dewe kan si wis rong rokangat apa nembe serokaat ya gitu. Saya tanya sudah pernah kayak gitu ranking 2 alhamdulillah dikalahkan setan gitu kan dalam sholatnya. Kata Ibnu Qayyim, orang ini sholat dan kelak akan dihisab satu persatu bagaimana kualitas sholat kita. Padahal kalau sampai dibantah, ya mesti disiksa. Manukis al-hisaba yahlik. Siapa yang dibantah dalam hisabnya pasti binasa. Ini ranking 2. Ranking 3-nya lebih bagus lagi nih. Yaitu orang yang sibuk melawan setan dalam sholatnya. Kalau tadi gimana? Kalah. Ini sibuk. Saya tanya sebelum kita bahas. Kalau misalnya warga Sireok diberi kesempatan ketemu dengan Pak Presiden, silahkan mengajukan problematikanya. Kira-kira mestinya jenengan memanfaatkan momentum itu untuk apa? Gimana Pak? Ada kesempatan nih warga Sireok boleh ketemu Presiden dan silahkan menyampaikan unek-uneknya. Mestinya jenengan manfaatkan untuk apa? Menyampaikan problematika, jaluk solusi. Kayak gitu? Ya. Sebenarnya ketika seorang hamba itu sholat itu seperti itu, seakan-akan itu sedang menghadap Rabb al-Alamin, bermunajat, berkomunikasi kepadanya. Ini malah tadi warga Sireok ada presiden di depannya, malah padu dewek-dewek. Rugi nggak? Rugi nggak? Padu dewek-dewek, padahal ada Pak Presiden, bukannya kemudian mengajukan permohonan atau mungkin menyampaikan problemnya, enggak, sibuk dengan bertarung sendiri, padu dewek. Sama ketika ada seorang hamba sholat sibuk melawan setan dalam sholatnya. Seperti itu, dari sisi etik tidak etik. Tapi masih lebih bagus daripada yang ranking 2. Ranking 2 gimana tadi? Kalah total sama setan. Ini enggak, sibuk berjuang melawan setan. Begitu takbir Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Setan datang, kontaken nang dhuwur kulkas. Ora kontak-kontakan, langsung baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Datang lagi, kompore urung dipateni, ora kompor-komporan, ihdinas siratal mustaqim. Datang lagi, kayane putune metu kang omah ora ana sing ngindangi, mbok maring dalan gede, pusing lagi, ora putu-putunan. Pokoknya sibuk melawan setan. Bagus? Bagus? Bagus daripada ranking kedua.
Tapi orang yang kayak gini sholatnya belum dapat pahala, baru dapat ampunan. Dapat apa? Ampunan, diampuni, gitu kan? Nah, ini yang ranking ketiga, gitu kan? Silahkan jenengan cek, apakah pernah yang seperti itu? Apa malah nomor 2 ini dok? Gimana? Ya kadang melawan setan, bus dilawan dan seterusnya. Ini ranking 3. Dan ranking 4, orang yang mukhlis sudah bisa membersihkan. Mukhlis itu dari kata kholis. Kholis itu artinya murni bersih. Berarti sholatnya sudah dibersihkan dari berbagai perkara yang bisa merusak. Begitu baca iftitah, dia tahu sedang menyanjung-nyanjung memuji Allah di dalam sholatnya. Begitu baca Al-Fatihah, dia pun sedang memuji Allah di ayat-ayat awalnya. Sampai kemudian minta hidayah kepada Allah. Sampai kemudian dilindungi dari maghdubun alaihim, dari kesesatan. Saat baca suratan, dia pun bisa memahami satu persatu ayat yang dia baca. Saat dia rukuk, dia tahu bahwa dia itu sedang merendahkan diri di hadapan Allah, sambil mensucikannya, memujinya, memohon ampun kepadanya. Begitu i'tidal, dia menyanjung Allah dengan pujian yang banyak. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Begitu sujud, dia sedang mengasorkan dirinya di hadapan Allah, sambil lagi-lagi dia itu kemudian mensucikannya, memujinya dengan meminta ampunan. Ketika duduk di antara dua sujud, dia pun sadar sedang minta ampunan, rahmat, hidayah, rezeki, kesehatan, bahkan juga kemaafan. Inilah orang yang mukhlis. Sampai dengan di ranking 4 yang kayak tadi, kayaknya kau urung ya. Berusaha. Kalau ini belum, apalagi ranking kelima, yaitu siapa? Orang yang ihsan dalam sholatnya, sehingga sholatnya itu seakan-akan betul menghadap Allah, seakan-akan menghadap Allah. Sudah tidak berpaling sedikit pun melihat yang lain. Kenapa? Dia menikmati betul munajatnya bersama Allah. Inilah orang yang antak budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah itu seakan-akan melihatnya. Inilah orang yang kelak akan masuk surga tanpa hisab. Ini kaum muslimin. Nah sekarang, karena ini di akhir tahun, 5 hari ini buat evaluasi. Kita di ranking berapa? Ampun seru-seru, jangan jawab, simpen di hati saja. Timbang isin krungu wong ria egen ranking loro kan gitu kan. Nyong ranking loro sudah rahasiakan. Yang penting kita bertekad besok masih ketemu tahun 2025, gimana? Saya harus meningkatkan kualitas sholat saya. Siap? Ranking 2. Apa? Muhasabah kedua. Sekarang ketiga kamu. Kalau tadi kaitannya dengan hak Allah, yaitu tauhid, sholat itu ibadah yang paling agung, maka sekarang yang ketiga, perkara terpenting setelahnya. Sudahkah kita mampu birrul walidain? Ini kaitannya dengan hak sesama manusia. Manusia siapa sih yang paling berhak atas diri kita? Orang tua tuh. Seberapa tinggi sih kedudukan mereka? Tinggi banget. Sampai Allah gantungkan keridhoannya kepada keridhoan orang tua kita. Ridho Rabbi fi ridhol walidi, wasahatu Rabbi fi sahatil walidi. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah juga tergantung murkanya orang tua. Berarti kan kedudukannya tinggi banget. Gitu ya. Sehingga kalau tadi mungkin kita sudah evaluasi sholat kita itu sudah bagus, tapi ternyata kita tidak bisa bersikap bagus dengan orang tua kita, Allah belum ridho. Sampai kalau dalam surat Luqman kan disebutkan aniskurli wali daika ilayal masir, bersyukurlah kalian kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu dan kepadakulah kalian itu akan kembali. Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, siapa yang bisa berbuat atau bersyukur kepada Allah dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah, dengan haji, dengan umrah, tapi ternyata tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya yang telah melahirkannya, yang telah mengandungkannya, yang telah jerih payah banting tulang peras keringat supaya kita itu jadi orang hebat, jadi orang sukses, ternyata kita tidak bersyukur kepadanya, Allah tidak akan ridho, padahal banyak sholat, banyak puasa, banyak infak, banyak sedekah dan seterusnya. Oh kalau begitu ini penting bagi kita untuk melakukan evaluasi nih. Setahun ini sudah nggak belum kita itu bisa membahagiakan orang tua kita?
Setahun ini sudah belum kita itu bertutur kata dengan tutur kata yang mulia kepadanya, karena ternyata syariat menekankan itu. Wa kullahuma kaulan karima, berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Kalau bisa tutur kata kita kepada orang tua harus beda dengan tutur kata kita kepada selain mereka. Jadi kalau kepada orang lain kadang kita itu bisa pakai kromo inggil yang halus banget, kepada orang tua mestinya gimana? Lebih dari itu, bukan sama, lebih dari itu, karena kalimatnya wa kullahuma kaulan karima, berkatalah kepadanya dengan perkataan mulia. Sambil evaluasi, atau bahkan kadang mungkin ada ucapan kasar kepadanya. Syariat menetapkan ucapan yang ringan banget, sekedar saja sudah bisa masuk kategori durhaka. Kenapa? Makanya dilarang sama Allah. Wala taqul lahuma janganlah kalian itu berkata kepada keduanya apalagi menghardik, apalagi kemudian kita itu bicara kasar kepadanya. Nah, termasuk bagi yang orang tuanya sudah meninggal pun, coba kita evaluasi setahun ini. Sudahkah setahun ini kita bisa birrul walidain sepeninggal orang tua kita? Emangnya bisa birrul walidain sementara orang tua sudah meninggal? Bisa. Mungkin kita sudah banyak berdoa kepadanya. Coba dihitung, berapa intensitas kita itu mendoakan orang tua kita? Karena dulu ketika mereka itu masih hidup, setiap nafas mereka itu adalah doa-doa untuk kita. Hari ini kita bahkan mungkin ada yang menendongake ngenteni 7 dino, ngenteni 40 dino, ngenteni 100 dino. Angger wis 3 tahun jarene wis rampungan. Entong-entongan. Jangankan yang kayak gitu, ada ulama yang mengatakan jenengan saben bar salat ndongake wong tuwa wae cek durhaka. Kenapa? Berarti sedina ndongake gur ping 5, cek kurang. Nah, coba, sudah belum kita itu bisa berbuat baik sepeninggal mereka? Anda bisa, bahkan mungkin mereka itu dulu itu saking kepengennya kita itu sekolahnya tinggi, sampai mungkin mereka tidak sempat infak, tidak sempat sodakoh. Kenapa tidak? Hari ini kita bersodakoh sekalipun mereka sudah meninggal. Emang boleh? Boleh, hadisnya sahih. Anda bisa, kita itu mungkin bisa menyambung hubungan dengan kekerabatan orang tua, dengan kerabat orang tua. Karena menurut Nabi, inna min abrol bir, termasuk di antara bentuk bakti yang paling bakti adalah kita itu menyambung hubungan dengan orang yang dicintai orang tua kita. Kita jaga tuh kekeluargaan antara adik kakak, kita jaga supaya guyup, rukun dan seterusnya. Orang tua ikut mendapatkan kemuliaannya. Kita jaga tuh hubungan kita mungkin dengan adiknya bapak, adiknya ibu dan seterusnya. Itu bentuk abrol bir, bentuk bakti yang paling bakti setelah orang tua meninggal. Kita evaluasi di akhir tahun ini. Karena jangan-jangan yang membuat kita hidupnya itu susah karena kita durhaka sama orang tua. Jangan-jangan yang membuat usaha kita itu kemudian seret, jangan-jangan gara-gara orang tua kita itu tidak ridho. Jangan-jangan karena orang tua kita itu sakit hati dan seterusnya. Sambil bermuhasabah. Ini muhasabah yang ketiga. Yang keempat, sudahkah amanah-amanah yang dipercayakan kepada kita tunaikan dengan sebaik-baiknya? Kita evaluasi. Ini bukan urusan jenengan jadi wamen, jadi komisaris, jadi direktur, jadi manajer dan sebagainya. Enggak, karena setiap kita itu adalah pasti ada amanah-amanah tugas-tugas yang diembankan kepada kita, entah di RT, entah mungkin di ketakmiran masjid dan seterusnya. Sudah belum nih amanah itu ditunaikan dengan sebaik-baiknya? Karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha wa rasulah wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau khianati Allah dan Rasulnya. Janganlah engkau khianati terhadap amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan engkau mengetahuinya. Dilarang khianat kaum muslim. Sementara kadang kita abai. Amanah Allah dan Rasulnya maksudnya apa? Segala perintah-perintahnya sudahkah tertunaikan dengan baik? Segala larangan-larangannya sudahkah kita jauhi? Ini amanah Allah dan Rasul. Kaitannya dengan sesama manusia, amanah yang dipercayakan kepada kita berarti apa? Sudahkah amanah dengan jabatan dan tugas-tugas tadi? Yang di birokrasi, sudahkah proyek-proyek yang dititipkan kepada kita jalankan dengan sebaik-baiknya tanpa mengambil keuntungan diri kita sendiri? Terkait dengan tugas-tugas di dalam jabatan kita, sudahkah kita tunaikan sebaik-baiknya sehingga kemudian kita tidak teledor dengannya? Coba ditanyakan. Kita evaluasi diri.
Tentang barang titipan, mungkin kita dititipi sesuatu oleh saudara, oleh tetangga, oleh teman, sudahkah kita jaga sebaik-baiknya? Tentang barang pinjaman, sudahkah kita kembalikan dengan kondisi terbaik yang bisa kita kembalikan? Karena ini semua adalah amanah. Coba dievaluasi.